When I go to the Quran tells me the Gog and Magog are human beings. Ya'juj Ma'juj dari sisi mereka manusia biasa seperti kita, tapi mereka kanibal, biadab luar biasa. Pasti Baraya, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan monster. Dalam tradisi Islam klasik disebut Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia biasa, keturunan Adam. Saya sendiri sih punya penafsiran sendiri bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj itu karakter, bukan makhluk tertentu. Jadi kalau karakternya seperti itu dan dialah Ya'juj dan Ma'juj. Di luar itu, masih banyak teori lain yang tidak sedikit diyakini oleh orang-orang. Seperti ada yang percaya kalau mereka tinggal di luar Antartika sebagaimana yang diyakini oleh sebagian penganut bumi datar. Bahkan ada pula yang meyakini mereka tinggal di dalam perut bumi sebagaimana yang diyakini oleh sebagian penganut teori Hollow Earth. Tapi kebanyakan dari kita tidak sadar kalau teori-teori yang selama ini kita yakini mengenai identitas Ya'juj dan Ma'juj tersebut, itu semuanya berasal dari cerita yang diceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut yang kemudian dicocok logikan dengan kondisi zaman saat ini. Dan karena cerita tersebut terdapat unsur keimanannya serta disampaikan oleh para pemuka agama, kita tidak pernah mempertanyakan kebenarannya. Tak heran, masyarakat kita mudah sekali percaya terhadap cerita-cerita di luar nalar, di mana suatu fenomena yang tidak bisa ditangkap oleh akal sehat dan jelas melanggar hukum alam ataupun hanya sekedar trik sulap dianggap sebagai suatu karomah atau kesaktian ilahi. Untuk itulah, saya membuat video ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada Tuhan untuk kembali memurnikan ajarannya yang selama 1500 tahun ini sudah melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Argumentasi saya akan berlandaskan pada Al-Quran semata, sehingga kita tidak akan melihat satu pencerita atau kisah yang keluar dari ayat Al-Quran, baik dari sejarah, riwayat, maupun hadis sekalipun. Kita murni hanya akan menggunakan Al-Quran sebagai landasan teori, sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu membantahnya. Akan saya tunjukkan bagaimana kalam Tuhan yang berwujud Al-Quran ini bekerja dengan begitu sempurna. Sekarang akan saya bacakan kepadamu kisah Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya. Ketika Nabi Musa dan kaumnya berhasil diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran Fir'aun dengan cara menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut, dari situ kemudian Nabi Musa bersama kaumnya pun berjalan menuju Madian, tempat di mana Nabi Musa pertama kali melihat api dan berdialog dengan Tuhan. Di sana Nabi Musa bermunajat kepada Tuhan selama 40 malam, yang kemudian ia kembali kepada Israel atau kaumnya untuk membacakan 10 perjanjian yang telah dibuat. Dan setelah perjanjian dibuat, ternyata kaum Nabi Musa itu melanggar salah satu janji yang telah disepakati sebelumnya, di mana mereka menolak berperang untuk mengambil alih negeri yang telah dibersihkan Tuhan, atau bahasa Al-Qur'annya adalah negeri Al-Muqaddas alias Tanah Suci. Mengapa disebut Tanah Suci? Ya karena tadi Tuhan telah membersihkan negeri tersebut dengan cara menenggelamkan raja dan pasukannya ke dalam laut. Sehingga Tuhan menyuruh kaum Nabi Musa ini untuk mengambil alih negeri tersebut, namun mereka menolak berperang karena mereka tahu sebagian tentara Fir'aun yang mengejar mereka sebelumnya berhasil selamat. Woe unto thee, O Israel! You have sinned a great sin in the sight of God. You are not worthy to receive these 10 commandments. We will not live by your commandments, we're free. There is no freedom without the law. Those who will not live by the law shall die by the law. Inilah yang menyebabkan kaum Nabi Musa dikutuk oleh Tuhan dan diharamkan untuk memasuki negeri Al-Muqaddas selama 40 tahun, serta mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, selama masa 40 tahun inilah kaum Nabi Musa diberi gelar Ya'juj dan Ma'juj oleh Tuhan, atau artinya adalah kaum yang hidup luntang-lantung tanpa arah dan tujuan di bumi.
Untuk memastikan kaum gelandangan tersebut hidup menderita dan tidak boleh memasuki negeri Misra selama waktu yang telah ditentukan, Tuhan pun mengutus seseorang yang sosoknya digambarkan sebagai orang yang dihidupkan kembali setelah dimatikan selama 100 tahun. Dan dialah sosok yang dinamakan dengan Zulkarnain.